Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin dosen. Izin, saya Kadet Teknik Elektro Muhammad Gilang Fajri, NIM 30404020017. Izin pada kali ini akan menjelaskan sebuah praktikum yang berjudul proses sampling dan aliasing pada pemrosesan sinyal digital. Untuk yang pertama di sini saya akan bacakan tujuan praktikum pada kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan software MATLAB sebagai simulator pada praktikum pengolahan sinyal digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan proses sampling pada pemrosesan sinyal digital dengan menggunakan MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan proses aliasing dan prosesan sinyal digital dengan menggunakan MATLAB. Kita lanjut. Yang tentu apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan praktikum ini? Yang pasti komputer atau laptop dan terdapat software MATLAB yang sudah terinstal di dalamnya. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Mohon izin dosen, izin saya membagi dua layar untuk memasukkan codingnya. Sini kita akan masuk codingnya. Pertama itu sampling 1. Oke, di sini sudah saya ketik. Kita run dulu, kita lihat grafik apa yang kita dapatkan dari kode codingan ini. Kita run. Hasilnya terlihat di sini jumlah titik
sampel per periode masih sedikit. Ya, inilah hasil grafik dari kode pertama kita, kode codingan yang pertama. Lanjut, kita ubah sesuai yang diperintahkan. Lakukan perubahan pada nilai fs pada sinyal S1 sehingga bernilai 10, 12, 14, 16, dan 20. Oke, kita langsung coba. Ini kita coba ubah menjadi 10 terlebih dahulu. Kita copy, kita paste, kita run. Untuk hasilnya di sini terlihat sudah nambah titik sampel lagi di periode, tetapi masih sedikit. Dan yang terlihat di sini juga grafik bergeser ke arah kanan. Lanjut, kita ubah menjadi 12. Kita copy, lalu kita paste dan kita run. Kita lihat hasilnya. Di sini jumlah titik sampel sudah mulai menambah, sudah mulai banyak dalam satu periode. Dan juga grafiknya bergeser ke arah sebelah kanan, dan juga bentuk sinusnya mulai merapat. Kita lanjut, kita ubah lagi fs-nya berubah menjadi 14. Kita tambahkan 2 untuk nilai fs-nya. Kita copy, kita paste, dan kita run. Dan untuk hasilnya di sini sudah terlihat banyak titik-titik pada setiap periode. Terus bentuk sinus semakin lebih rapat sehingga lebih menyerupai kurva sinus kontinu. Kita lanjut, kita coba lagi, kita tambah 2. Kita tambah 2 pada fs-nya. Kita copy, lalu kita run. Untuk hasilnya sini sama. Untuk titik-titiknya sudah banyak, sudah terlihat bentuk dari grafik tersebut, dan sama seperti tadi grafiknya ke arah sebelah kanan, bergeser ke arah sebelah kanan. Lalu untuk nilai fs 20, sini kita copy, kita paste. Oke, untuk hasilnya kita run. Oke, sudah terlihat di sini jumlah sampel sudah cukup banyak sehingga sinyal diskrit dapat menggambarkan sinyal kontinu dengan baik. Jadi kesimpulannya, pengaruh kita menambahkan atau memasukkan nilai fs yang lebih besar dari sebelumnya adalah membuat titik pada grafik semakin banyak. Lalu pergeseran grafik dari sebelumnya yang dari kiri ke arah sebelah kanan. Jadi itulah pengaruh dari penambahan atau kita memasukkan nilai fs yang lebih besar dari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Oke, kita masukkan dulu codingannya di catatan berikutnya. Sampling 2.m fs sama dengan 1000, sama dengan 0.21, fs 20.25. fs titik 2. Oke, lanjut, f sama dengan 100. Kita tulis lagi x sama dengan sin
2 PI X sama dengan 2 PI F T kurung lanjut sound X S code X. Oke, sudah saya masukkan codingannya. Kita coba dulu apa grafik apa yang kita dapatkan. Oke, kita lihat grafiknya. Di sini untuk gambar grafik yang dihasilkan dari kode-kode yang pertama, terlihat gelombang sinus yang rapi dengan banyak titik sampel per periodenya. Jadi naik turun naik turun naik turun. Di sini masih jelas, masih terlihat rapi pada grafik tersebut. Kita lihat lanjutnya, kita ubah. Setelah Anda menjalankan program tersebut, apa yang Anda dapatkan? Tadi grafik tadi yang kita dapatkan, lalu Anda rubah nilai F 200, 250, 300 dan seterusnya. Oke, kita ubah nilai F nya. Pertama kita ubah menjadi nilainya 200. Kita copy, kita paste, dan kita run. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini bentuk gelombang sinus semakin rapat, frekuensinya lebih tinggi, lebih tajam. Karena Fs 1000 harus masih lebih besar dari 2xf, memenuhi syarat Langmuir. Sinyal tetap dapat disampling dengan baik dan terdengar jelas. Oke, kita lanjut. Kita ubah lagi F nya menjadi 250. Kita ubah, kita lihat hasilnya sama seperti tadi. Untuk bentuk gelombang sinus semakin rapat dan semakin tajam, frekuensinya lebih tinggi. Kita lanjut, kita ubah lagi F nya, frekuensinya menjadi 300. Kita copy, kita paste, kita run, kita lihat hasilnya. Ya, terlihat di sini perubahan sedikit, tapi bentuk gelombang sinus masih rapat, masih terlihat tajam-tajamnya. Agak berubah sedikit dari bentuk gelombang pada grafik sebelumnya. Kita ubah lagi dari 300 menjadi 350. Kita ubah jadi 350, kita copy, tahan. Nah, setelah kita menambahkan frekuensinya lagi, untuk bentuknya jadi lebih rapat lagi, lebih tajam lagi dari grafik yang sebelumnya. Sama seperti tadi, cuman bedanya ini lebih rapat dan lebih tajam lagi. Lalu kita ubah lagi nilai frekuensinya menjadi 400. Ubah, copy, kita paste, dan kita run. Kita lihat hasilnya. Di sini lebih rapat lagi, lebih tajam lagi karena frekuensinya menjadi lebih tinggi. Kita coba lompat agak lebih jauh dari 400 ke 850. Kita lihat grafiknya, grafik gelombangnya bakal seperti apa. Kita run, kita lihat hasilnya. Di sini terlihat frekuensi sinyal mendekati setengah dari frekuensi sampling Fs per 2 sama dengan 500 Hz. Akibat bentuk gelombang pada plot
terlihat kurang jelas seperti terdistorsi. Ulangi, terdistorsi. Lalu kita lihat lagi, kita tambah lagi. Jadi dengan kita menambahkan nilai frekuensi lebih tinggi tadi, bentuk gelombang frekuensi sinyalnya mendekati setengah dari frekuensi sampling dan menjadi lebih renggang, malah menjadi lebih renggang dari yang sebelumnya. Kita coba lagi 900, kita naikkan lagi. Dan kita perankan. Lalu kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Di sini lebih kita lihat di sini untuk grafiknya, dari frekuensi yang kita masuk tadi 800 menjadi 900 menjadi renggang dan terlihat lebih jelas. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita coba ke catatan berikutnya. Di sini ini kodenya, kode codingannya. Kalau saya lihat di sini dari kode codingan ini nanti jadinya kita akan menghasilkan sebuah nada atau sebuah lagu yang dapat kita dengar dari kode codingan ini. Oke, saya ketik dulu codingannya. Sama dengan 0 sama dengan 0,1 per fps 0.25. C sama dengan sin 2 PI 262 T kurung ini lanjut D sama dengan sin 2 PI 294 T. Sama dengan sin 2 PI 30 T. Ini F sama dengan sin 2 PI 249 T. Lanjut G sama dengan sin 2 PI 2 PI 392 T. A sama dengan sin 2 40 T kurang ini B sama dengan sin 2
zeros size T. Oke, nada 1 sama dengan C E F G 0 B C1 B C1 0 B C1 0 B C1 B C1 B C1 B G 0 0 nah 2 kali lalu ke sini. Oke, nada 2 sama dengan C E F G 0 B C1 B C1 B G 0 ini. Oke, nada 3 sama dengan 3 C 0 E 0 G 0 F G F E C F E C 0 Oke, nada 4 sama dengan C, 0 E, 0 G, 0 F, G, F, E, C, F, C. Oke, belum selesai, masih ada rupanya. Lagu sama dengan nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Terus sound lagu TS audio right ini titik lagu 2 titik wow titik waf titik lagi ke koma lagu fs. Oke, lanjut subplot 2 1 1
subplot 211, lalu plot lagu, lalu subplot lagi 212, lalu stem lagu. Oke, selesai. Di sini kita coba copy, kita paste taran. Kita lihat di sini, tapi bukan ini yang kita perlukan. Kita dengarkan lagu apa ya, atau nada apa yang dihasilkan dari kode codingan tadi. Kita di video, ulangi, kita lihat di home dokumen MATLAB, kita dengarkan. Oke, di sini suaranya masih jelas, masih terdengar jelas tanpa ada noise. Kita ubah. Oh ya, kita lihat dulu perintahnya apa di sini. Lakukan perubahan pada nilai frekuensi sampling menjadi 10.000. Oke, di sini 16.000 kita ubah menjadi 10.000. Sebelumnya untuk tadi kita hapus terlebih dahulu biar kita ada perbandingan. Oke, jadi hapus. Kita coba, kita masukkan. Oke, kita lihat hasil nadanya gimana. Oke, di sini masih jelas, belum terlalu, tidak ada noise, atau ada tapi sedikit. Masih lebih jelas suaranya jelas. Kita coba untuk mengurangkan lagi frekuensi samplingnya. Terlebih dahulu kita ubah menjadi 2000. Apakah noise di sini terdengar dengan jelas atau tidak? Oke, copy, oke, paste, taran. Kita dengar. Oke, di sini sudah mulai terdengar noise-nya sedikit. Jadi pengaruh dari kita mengurangkan jumlah nilai pada frekuensi samplingnya mengakibatkan terdapat noise pada nada tersebut. Kita coba lagi, kita kurangkan lagi. Kita kurangkan lagi sampai jadi 800. Kita kurangkan agak jauh sedikit. Oke, coba enter. Kita dengarkan nadanya. Terdengar sangat jelas nada ini. Akibatkan nada ini atau lagu ini tidak terdengar dengan jelas. Dengan kita mengurangkan nilai frekuensi samplingnya pada kode codingan ini, mempengaruhi kejelasan dari suatu suara atau nada tersebut. Oke, mungkin cukup sampai situ saja praktikum saya pada kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.